lagi. Ya. Kan ada 12 soal ya. Ada 11 soal ya. Dua orang aja. Satu soal 2 ya. Satu soal 2. Yaudah ya, gue mulai ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai rapat, alangkah lebih baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dalam hati dimulai. Berdoa selesai. Saya bersama teman-teman saya akan membahas lembar kerja siswa materi tentang gerak melingkar. Dengan saya sendiri, Suci Trihapsari, Siti Oktavianita, Triajiwasono Dewo, Tata Stringgas Tegar Pambuni, dan ada Wulan Suci Ramadi. Jadi mulai dari pengertian dulu, Zahra. Zahranya nggak disebut. Zahra tuh. Iya, Zahra Zulhijjah, maaf. Zahra Zulhijjah. Oke. Ntar lo ditulis dulu kelompok 7. 10. Nggak langsung dilampirin nama aja. Namanya gini aja. Oh. Dari absen 1 ya? Iya. Oktavianita kan gini? Gini kan? Nama nih. Kok nggak mau sih? Ntar lo diatur dulu. Suci Trihapsari. Gitu kan? Tegar. Dan Triaji Dewo. Ulan dulu kan ya baru itu Zahra. Zahra. Zahra siapa? Zulhijjah ya? Gini. Gini kan ya? Zahra kan gitu namanya? Oke. Gerak melingkar nih. Gerak melingkar adalah gerak melingkar beraturan, merupakan gerak suatu benda atau objek yang bergerak dengan kecepatan konstan atau tetap pada lintasan melingkar dan mengelilingi suatu titik tetap. Di sini kita bakal mengerjakan lembar aktivitasnya. Gerak melingkar. Nomor 1 nih, siapa ada pendapatnya ke atau jawabannya gitu? Siapa yang mau? Boleh? Gua. Oke, silakan. Siapa ini namanya? Suci. Oke. Silakan, Suci.
Jelaskan contoh penerapan gerak melingkar dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya yang dapat kita ambil yaitu jarum jam, lalu ada roda sepeda, ada roller coaster, ada mesin pembajak sawah yaitu traktor. Penerapannya yaitu mereka mengalami gerak melingkar dalam penggunaannya. Contohnya itu kayak seperti roda sepeda yang dia bergeraknya dengan melingkar. Ada juga kipas angin, putaran kipas angin dia melingkar putarannya dan dia juga memiliki sudut dalam berputarnya dan bergeraknya. Tadi jawabannya itu penerapannya itu kayak contohnya jarum jam, roda berputar ya. Iya. Tadi berarti tulisannya gini ya. Apa namanya? Apa tadi jelaskan contohnya berarti kayak mana ya? Gerakan arah putaran jam kan? Iya. Arah putaran jarum jam, komedi putar, Gerakan kipas angin, putaran kipas angin. putaran kipas angin, gerakan putaran roda, Sepeda. Sama gerakan mesin pembajak sawah atau traktor. mesin pembajak sawah atau traktor. Penjelasannya tuh gimana tuh penjelasannya? Penjelasannya contohnya gerakan arah jarum jam. Gerakan arah putaran jarum jam mengalami gerak melingkar ketika dia sedang menunjukkan pukul atau jam. Terus ada juga gerakan putaran mesin pembajak sawah. Pada saat mesin dinyalakan, maka roda dari mesin traktor tersebut akan bergerak melingkar dan otomatis akan membajak sawah. Putaran arah jarum jam mengalami gerak melingkar pada saat menunjukkan jam ya. Iya, menunjukkan jam atau menunjukkan pukul. Kita ambil tentu aja ya. Jadi kesimpulannya, jadi kesimpulan atau penjelasan yang lebih itunya, putaran arah jarum jam mengalami atau mengalami gerak melingkar dengan memiliki lintasan yang melingkar dengan kecepatan Konstan. Tetap. konstan atau tetap dan mengelilingi titik atau pusat. Nah, ini pada setuju kan nih nomor 1? Setuju. Setuju. Oke. Sekarang nomor 2 nih, ada yang mau nggak? Atau ada yang mau menjelaskan? Sekalian. Gua aja. Ya.
Siapa dulu nih? Suci. Suci dulu aja, Kita jadi kan ambil dua dua kan. pendapat. Ya. Ya udah gue dulu ya. Udah. Apa yang menyebabkan benda dapat bergerak melingkar? Penyebab dari benda dapat bergerak melingkar karena benda mengalami percepatan tetap dengan arah tegak lurus dengan arah geraknya yang menyebabkan bergerak melingkar. Oke. Kalau Triaji pendapatnya gimana Triaji? Boleh nambahin atau itu? Enggak, gue nomor 3 aja. Nomor 3. Oke. Ya. Kenapa itu? Setuju ya? Karena setuju. Ya, biar cepet. Iya. Penyebab benda mengalami gerak melingkar Karena benda mengalami percepatan tetap. Benda mengalami percepatan tetap. Dengan arah tegak lurus. Dengan arah geraknya. Arah geraknya yang menyebabkan benda tersebut bergerak melingkar. Atau langsung disingkat bergerak melingkar juga nggak apa-apa. Ini pada setuju nih jadinya. Pada setuju nih penyebabnya. Kalau gue sih setuju. Kalau yang lainnya gimana nih? Setuju. Setuju. Nomor 3. Tadi Triaji mau berpendapat nih. Apa pendapatnya, Ji? Frekuensi adalah jumlah. Kalau frekuensi itu jumlah getaran dalam 1 detik. Kalau periode itu jumlah waktu dalam 1 getaran. Nomor 3 dulu. 3. 3. Nomor 3 nih. Bentar. Apa yang menyebabkan adanya keseimbangan pada benda yang bergerak melingkar tuh? Apa sih penyebabnya adanya keseimbangan? Karena adanya sentrifugal yang secara jelas mendorong, menarik. Berarti CTO dulu nih. CTO apa Triaji dulu? Ya udah, gue nomor 4 udah. Ya udah. Dua-duanya apa? Ya udah dua-duanya tuh katanya. Karena adanya gerak sentrifugal ya tadi. Si siapa? Okta ya. Karena ada sentrifugal itu adalah gaya yang secara jelas mendorong menarik ya. Iya. Objek dari pusat rotasi. Udah gini. Iya. Oke. Terus tadi Triaji jadi nomor 3, mau nambahin nomor 3 atau nomor 4? Langsung nomor 4 aja. Nomor 4. Ya udah ya. Kita langsung nomor 4 aja ya. Iya. Oke. Nomor 4 jelas. Nah, kalau frekuensi itu adalah jumlah getaran dalam 1 detik. Kalau periode adalah jumlah waktu dalam 1 getaran. Dalam 1 detik ya. Sedangkan periode itu adalah jumlah waktu dalam 1 getaran. 1 getaran. 1 kali berputar kali. Kalau
periode dalam satu getaran itu tuh yang bahas audio bukan? Oh, Iya, beda ya. proses satu kali berputar. Oh iya, 1 kali berputar. Satu kali berputar dalam lingkaran penuh ya. Iya, dalam lingkaran penuh. Oke, kita lanjut apa ada yang kurang nih nomor 4? Nomor 4 ada yang mau nambahin atau udah setuju gini aja, frekuensi adalah jumlah putaran dalam 1 detik. Periode adalah jumlah waktu dalam satu berputar dalam satu lingkaran. Udah begini aja. Halo. Kita lanjut nomor 5 ini. Lanjut nomor 5 ya. Berarti kayak pada setuju dah. Lanjut. Iya, Lanjut. Oke. Yang nomor 5 siapa nih yang mau? Yang nomor 5 siapa yang mau nih? Boleh. Apa yang dimaksud dengan gerak melingkar beraturan? Atau gue yang jawab nih? Gue aja yang jawab ya. iya. 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 Gerak lingkar beraturan itu adalah gerak melingkar beraturan adalah suatu percepatan yang besarnya tetap atau konstan dengan arah yang berubah yang selalu berubah arah gerak benda agar menempuh lintasan berbentuk lingkaran dengan ciri-ciri: 1. Besar kelajuan linear tetap, 2. Besar kecepatan sudutnya tetap, 3. Besar kecepatan sentripetalnya tetap, dan terakhir lintasannya berupa lingkaran. Begitu kan? Iya. Iya, iya. Oke. Iya. Lingkaran beraturan adalah suatu tetap yang besarnya atau konstan dengan arah yang berubah yang selalu merubah arah gerak benda agar menempuh lintasan berbentuk lingkaran dengan ciri-ciri: 1. Kecepatan Besar kelajuannya tetap, besar kecepatan sudutnya tetap, besar kecepatan sentripetalnya tetap, sama lintasannya berupa lingkaran ya. Oke, taruh. Besar kelajuan ya salah. Besar kelajuan linearnya tetap. Dua, Gelap. besar kecepatannya.
bentar. Besar kecepatan sudutnya tetap. Besar percepatan sentripetalnya tetap. Petalnya tetap. Lintasannya berupa lingkaran. Itu nggak pakai percepatannya ke atas. Besar kecepatan, oh ya. Percepatan apa? Percepatan. Iya. Percepatan. Oke. Wah. Ini ya, cukup. Cukup. Nomor 6 nih sekarang. Nomor 6 ada yang mau jawab? Gue mau. Ya udah deh. Ada Triaji. Apa Triaji? Jadi antara kecepatan sudut dengan kecepatan linear memiliki hubungan yang berbanding lurus. Jika kecepatan linear suatu benda yang bergerak melingkar makin besar, maka kecepatan sudutnya makin besar juga. Begitu juga sebaliknya. Jadi antara kecepatan linear Dan kecepatan sudut dengan sudutnya memiliki hubungan berbanding lurus ya. ya. Jika kecepatan linear suatu benda yang bergerak melingkar makin besar, maka kecepatan sudutnya makin besar juga. Makin besar. Begitu juga sebaliknya. Begitu juga sebaliknya. Apabila kecepatan sudutnya makin besar, maka kecepatan linearnya makin besar juga. Oke. Iya. Nomor 7. Ada yang mau? Itu boleh. Siti mau. Oke. 7. Silakan jelaskan Dulu ya. perbedaan. Ya, jelaskan perbedaan gaya sentripetal dengan gaya sentrifugal. Gaya sentripetal adalah gaya yang mengarah ke dalam pusat gerak melingkar dengan kerangka inersial. Dengan apa? Dengan kecepatan inersial. Iya. Gerak. Dengan kerangka. Gaya yang mengarah ya, bukan melingkar. Gaya yang mengarah ke dalam, gitu. Ya, gaya yang mengarah ke dalam pusat. Gimana? Oh. Gerak melingkar ya? Iya. Bisa juga gaya yang membuat benda untuk bergerak melingkar. Ini dulu coba ntar kita gabungin aja di akhir. Sama aja sih sebenarnya. Ya. Iya. Dengan apa nih? Kerangka inersial. Kerangka inersial. Tadi Suci apa tadi? Gerak atau bisa disebut juga? Atau bisa disebut juga? Gaya yang membuat benda untuk bergerak melingkar.
gaya yang dapat membuat benda bergerak melingkar. Contohnya apa tuh? Contoh dari gaya sentripetal. Contohnya, Tahu nggak? bulan mengorbit kepada bumi. Bulan mengorbit Kepada bumi. kepada, atau disebut revolusi bulan ya. Iya, revolusi bumi. Dan Revolusi apa rotasi? kalau mengorbit itu revolusi. Bumi. Oh iya, iya. Salah baca. Bulannya. Oh iya. Gerak sentrifugal nih sekarang. Apa? Adalah gaya yang mengarah keluar pusat gerak melingkar Pusat gerak melingkar dengan kerangka acuan non-inersial. apa non? Non-inersial. Contohnya? Contohnya, permainan ontang-anting. Atau swing rate ya? Iya. 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 Udah nih. Nomor 8 ya sekarang. Iya. Ada yang mau jawab gak nomor 8 nih? Nomor 8 ada yang mau jawab? Nomor 8. Nomor 8. Zahra atau siapa? Apa yang dimaksud percepatan sentripetal? Ini kayaknya si Wulan aturan ya. Tapi Wulannya nggak hadir karena sinyal. Ada nomor 8 nih, kita diskusi aja nih. Percepatan sentripetal itu apa nih? Itu nomor 8 ya? Iya, nomor 8. Boleh gua. Yang lain mau nggak? Zahra atau si Wulan ya? Wulan nggak aktif sih. Iya, mau nggak? Ya udah gua aja ya. Nomor 8 dulu. Lah itu 8 kan Iya, 8 dulu, Bang. percepatan sentripetal. Percepatan sentripetal merupakan percepatan yang arahnya menuju pusat lingkaran. Sentripetal. Merupakan percepatan yang arahnya menuju pusat lingkaran. Titik. Lingkaran. Percepatan sentripetal disebut juga percepatan radial. Percepatan sentripetal disebut juga percepatan radial ya. Ya, yang berfungsi
yang berfungsi untuk mengubah arah kecepatan arah percepatan benda yang bergerak. benda Kecepatan. yang udah itu aja. Benda yang bergerak. Hmm? Udah. Oke, ada setuju nggak? Ada setuju nggak nih? Setuju. Oke, sekarang nomor 9 ya. Diketahuinya dulu. Bakri memacu sepeda motornya pada lintasan yang berbentuk lingkaran dalam waktu 1 jam. Dalam waktu tersebut, Bakri telah melakukan 120 putaran. Tentukan periode, frekuensi, kecepatan linear, dan kecepatan sudut Bakri jika lintasan tersebut memiliki diameter 800 meter. Diketahui dulu diketahui. waktunya tuh. Dalam satu T kecil sama dengan 1 jam atau 60 menit atau 360 detik. Itu T kecil, tahu bukan T besar. Berubah. Jam. Sama dengan 60 menit. Oh, pantesan. Atau sama dengan 3.600. 3.600 detik. N-nya itu 120 kan? Iya, N-nya 120, diameternya 800 dibagi 2. Dibagi 2 jadi 400. R-nya 400. Yang 120 putaran. D-nya itu sama dengan 800 dibagi 2 sama dengan 400 meter. Ditanyanya itu T besar sama dengan titik. F ya, F sama dengan titik tanda tanya. Habis itu V sama dengan titik sama dengan akhir ditanyanya omega. Oh. Ya. Kecepatan linearnya di itu enggak tuh? Kan ada. Kecepatan linear tuh omega kayaknya. Omega. Kalau sudut sama gitu. Apa? Kecepatan sudut itu omega. Iya, kecepatan sudut tuh omega kan ya? Iya, benar. Oke. Iya. Nah, tinggal dijawab. Jawabnya itu
ada ntar di kertas. Tapi untuk penghitungannya kayak gitu, kayak T sama dengan T dibagi N sama dengan 3600 dibagi 120 putaran. T-nya atau Iya. periodenya itu sama dengan 30 detik. Ya kan? 30. Ya, Lalu untuk 30. Lalu untuk frekuensinya itu rumusnya 1 per T sama dengan 1 per 30 second Hz sama dengan 0,033 Hz. Dan terakhir, habis itu kecepatan linear V sama dengan 2V RF. V sama dengan 2V kali 400 meter dikali 1 per 30 Hz sama dengan 26,7 Vm per second. Dan yang terakhir kecepatan sudutnya itu pakai rumus 2VF omega sama dengan 2VF sama dengan 2V dikali 1 per 30 Hz. Omega sama dengan 0,0167 rad per S. Bener nggak tuh kayak gitu? Betul. Oke. Sekarang nomor 10. Nomor 10 nih ada yang mau nggak? Tadi si Zahra ya kayaknya kalau nggak salah mau. Ini kan situ. Itu ya, si Zahra kan tadi. Apa diketahui Zahra? Diketahuinya itu jari-jari 20 meter. Jari-jari sama dengan 20 meter. Ya. Terus kecepatan linearnya di Kecepatan linear sama dengan 10 10 ya meter per second. Terus apa lagi tanyanya sekarang? itu percepatan sentipental. Sentipental. Ini Iya, percepatan sentripetal yang tanya ya. Percepatan sentripetal atau AS ya. Gitu. Nah, dijawabnya nih. Ayo tadi jawabnya. rumusnya percepatan sentripetal itu I kuadrat dibagi R sama dengan 10 kuadrat dibagi 20. Nah, 10 kuadrat itu kan 100. 100 dibagi 20, 5. Jadi jawabannya 5 radian per second. Oke, ya 20 kan 10 kuadrat dibagi 100 ya. 10 kuadrat dibagi 100 per 20. Hasil 5 radian per second kan ya? Ya. Oke, bener dah kayaknya. Gue setuju. Ada yang nggak setuju nggak? Setuju. Oke, terakhir. Ada yang ketawa. Ayo diketahui ya. Ini terakhir nih. Diketahui. Apa yang diketahui? Soalnya boleh baca dulu. Soal 20. Apa? R-nya ya? Ya, R-nya 20 meter. 20 meter. 6 meter per second. 6 meter per second. Yang ditanya itu sama kayak tadi, AS-nya. Tanya percepatannya ya. Percepatan sentripetal. Sentripetal atau S. Jawab terakhir. Ayo. Waktu libur. Kuadrat dibagi R. Nah, V-nya itu kan 6. Berarti 6 pangkat 2 dibagi 20. 6 pangkat 2 itu 36. 36 dibagi 20 sama dengan 1,8 meter per second. Jawabannya. Kita hitung boleh. Kita bareng-bareng. 6 meter per second kuadrat. Sama dengan 36 per R ya. R sama dengan 20. Dihitung banyak 1,8. Iya bener. Udah cukup. Yes. Udah selesai? Ya.
Sudah. Udah, Ya, boleh penutupan. Oke, teman-teman, alangkah baiknya kita ucap hamdalah karena sudah selesai meetingnya. Alhamdulillahirrabbilalamin. alhamdulillahirrahmanirrahim. Sebelum mengakhiri kegiatan meeting virtual hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing di dalam hati. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ya, boleh keluar. Ini udah kerekam ya kan tanda lingkaran ini udah kerekam kan? Iya. Oke, udah kerekam berarti. Udah.